Saat ini Indonesia sedang dalam musim kemarau, namun beberapa hari terakhir hujan dengan intensitas tinggi mengguyur beberapa wilayah, bahkan hingga menyebabkan banjir. Lalu apa yang sedang terjadi? Saya akan tanyakan langsung ke Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Bu Dwi. Saza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, sebenarnya apa yang terjadi musim kemarau tapi hujannya dengan intensitas tinggi? Fenomena apa ini Bu? Baik, Mbak. Jadi musim kemarau ini ditandai dengan rendahnya curah hujan bulanan. Curah hujan bulanan selama beberapa bulan mulai dari Juni sampai awal Oktober. Jadi skala perhitungannya adalah bulanan. Nah, kemudian yang terjadi saat ini adalah fenomena harian di dalam kurun bulanan tadi. Akibat dari adanya gangguan sesaat dan sifatnya lokal atau regional. Misalnya ini musim kemarau ini kan akibat adanya pergerakan angin dari arah benua Australia ke arah Asia yang melintasi Indonesia. Jadi angin itu membawa kering, tidak membawa uap air yang sebagaimana musim hujan. Dan itu diperparah dengan kondisi iklim global adanya El Nino akibat dari kontrol Samudra Pasifik. Jadi itu skalanya global dan tadi dari Australia ke Asia. Namun di sela-sela bulanan tadi ada gangguan yang sifatnya lebih regional atau lokal. Misalnya saat ini sedang terjadi Madden-Julian Oscillation. Bahasa mudahnya itu adalah pergerakan kumpulan awan-awan hujan yang bergerak dari arah Samudra Hindia sebelah timur Afrika menuju Samudra Pasifik tetapi menyeberangi wilayah kepulauan Indonesia. Dan saat kumpulan awan hujan yang berarak-arak ini kepulauan Indonesia kan bergunung-gunung ya. Jadi saat menabrak gunung-gunung itu, maka turunlah sebagai hujan. Dan skala waktunya ini bukan bulanan, itu hanya terjadi beberapa hari sampai kurang lebih 1 minggu, dan itu suatu siklus akan terulang lagi. Kurang lebih bulan depan atau 40 hari lagi akan terjadi lagi. Nah, jadi ini fenomenanya berbeda. Adalah fenomena yang sifatnya lebih regional atau lokal. Selain itu juga ada gelombang atmosfer yang terjadi, yaitu gelombang Kelvin dan gelombang Rossby yang sifatnya adalah meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah ekuator Katulistiwa di Indonesia ini. Dan itulah yang menambah peningkatan hujan yang terjadi di musim kemarau. Jadi hal itu sebetulnya positif dari segi kemaraunya yang harusnya kering sesaat menerima hujan. Namun harus diwaspadai, bisa kalau lingkungannya tidak siap, bisa terjadi bencana hidrometeorologi, banjir ataupun longsor. Jadi demikian perbedaan skala dari fenomena, baik skala ruang dan skala waktu. Demikian. Baik Ibu, perubahan cuaca ini tadi Ibu katakan karena ada gangguan cuaca regional ini karena ada gangguan-gangguannya tuh kenapa Bu? Kenapa bisa ada gangguan-gangguan ini saat ini? Apakah karena ada hubungannya dengan meningkatnya suhu bumi ataupun krisis iklim yang sedang terjadi tidak hanya di Indonesia namun juga secara global? Jadi gangguan seperti Madden-Julian Oscillation itu adalah fenomena yang secara periodik terjadi rutin setiap 30 sampai 40 hari. Itu akibat perbedaan suhu muka air laut, lalu terjadi perbedaan tekanan udara antara suatu tempat antara kepulauan Indonesia dengan wilayah di Samudra Hindia ya, jadi ada pergerakan ini. Dan itu sebetulnya fenomena itu adalah siklus yang rutin terjadi setiap 30 sampai 40 hari. Gelombang ekuator dan Rossby itu juga merupakan fenomena yang memang sudah lazim untuk terjadi. Namun barangkali ini kita masih jadi kajian juga, kita belum tahu pasti. Tapi juga ada kemungkinan kejadiannya itu lebih sering
dan intensitasnya itu lebih dahsyat. Ada kajian studi semacam itu. Dan inilah yang diduga merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Semacam itu. Jadi sebenarnya fenomenanya itu sudah El Nino, La Nina itu fenomena yang sudah terjadi, yang biasa terjadi, Baik. tapi periode ulangnya dulu 7 tahun, paling cepat 5 tahun. Tapi sekarang kan hampir La Nina kemarin setiap tahun terjadi. El Nino yang harusnya 5 tahun sekali, ini katakanlah belum sampai 5 tahun sudah terjadi lagi. Nah, jadi perubahan iklim memang ada pengaruh, membuat periode ulangnya itu menjadi lebih pendek, intensitasnya menjadi lebih dahsyat, dan durasinya menjadi lebih panjang. Jadi memang Kajian atau ada studi hubungannya oleh dengan perubahan iklim ya Bu, dengan rentang waktu fenomena yang lebih pendek, lebih ekstrim, kemudian intensitasnya itu betul, ada hubungan ya dengan perubahan ada hubungan. iklim. Nah, apakah dari situ ada potensi perubahan rentang waktu terjadinya iklim di Indonesia? Misalkan yang biasanya musim kemarau ini di tengah-tengah dari bulan Juni hingga nanti Oktober. Namun dengan adanya perubahan seperti ini, rentang waktu yang lebih pendek, intensitas yang lebih tinggi, apakah juga akan ada perubahan rentang waktu iklim ini, Bu? Dari data dan beberapa studi memang menyatakan demikian. Bahasa Jawanya itu salah mongso, yang harusnya musim hujan lalu menjadi kering, kemarau. Yang kemarin harusnya kemarau, ya, tahun lalu maksud saya 3 tahun berturut-turut, 2022, 2021, 2020, saat musim kemarau, mulai Juni sampai September, Oktober, harusnya tuh kemarau, Ya. hujannya sangat rendah, tapi malah tetap hujan terus. Jadi hujan terus-menerus di musim kemarau. Nah, ini kan jadi salah mongso, salah musim. Itu juga beberapa studi menyatakan ini merupakan salah satu indikasi dari dampak perubahan iklim. Semacam itu. Jadi masyarakat sudah tidak bisa terlalu berpatokan pada bulan-bulan yang Juni hingga akhir tahun itu Betul sekali. biasanya kemarau, kemudian musim dingin nanti akan berberan hingga awal tahun itu sudah tidak bisa terlalu berpatokan dengan itu ya Bu ya? Ya, pergeseran-pergeseran musim itu faktanya itu terjadi. Dan itulah sebabnya perakiraan cuaca iklim itu fenomenanya menjadi semakin rumit, semakin kompleks. Oleh karena itu kami menjadi lebih sering memberikan lebih intens dalam memberikan informasi cuaca, Baik. karena dinamikanya itu cepat berubah. Kita prediksi 3 hari lagi kering ya, atau tidak ada hujan. Tapi mendadak ada fenomena baru yang terjadi seketika kita update lagi. Jadi diprediksi yang tadinya tidak ada hujan bisa saja tiba-tiba menjadi ekstrim. Makanya kami merapatkan interval peringatan dini ataupun perakiraan cuaca. Jadi harus lebih Ya, rapat, lebih sering memberikan informasi baik Bu. karena akan banyak berubah. Baik, kemudian Bisa tadi banyak kan berubah. baik, tadi kan juga Bu Dwi Korita sempat menyinggung mengenai potensi bencana hidrometeorologi. Apakah dengan perubahan ini juga potensinya ikut meningkat, Bu? Potensi bencananya? Benar sekali. Karena pertama dampak tadi perubahan iklim mengakibatkan menjadi lebih ekstrim intensitasnya, durasinya, dan kejadiannya lebih frekuensinya lebih pendek. Dan diperparah perubahan lingkungan juga semakin parah. Lingkungan yang sebetulnya untuk menjadi longsor atau banjir itu tidak perlu harus hujan lebat. Fakta dan data menunjukkan hujan yang tidak lebat, hujan yang biasa-biasa saja, tiba-tiba bisa menjadikan banjir bandang, tiba-tiba menjadikan banjir lahar, yang secara teori itu harusnya belum terjadi. Karena apa? Karena lingkungannya sudah rapuh, sedimentasi atau onggokan material-material akibat misalnya kerusakan lahan atau akibat erupsi gunung api semakin menumpuk di lereng misalnya ya. Nah, ini juga memperparah situasi. Sudah cuacanya ekstrim, kerusakan lingkungannya juga semakin ekstrim. Jadi ya komplit lah ya. Itulah sebabnya mari kita mengurangi keekstriman itu dengan memelihara lingkungan, menjaga lingkungan. Itulah apa yang seharusnya kita
lakukan secara gotong royong bersama. Kemudian pemerintah harus melakukan apa Bu untuk mengantisipasi meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi ini karena ada perubahan iklim yang tidak bisa kita hindari? Nah, pemerintah, misalnya kami ini kan bagian dari pemerintah, Ya, melakukan sinergi yang lebih intens, pertukaran data, pertukaran informasi. Zaman dulu ini kalau kita mau minta data ke lembaga yang lain, itu tidak mudah. hmm, Sekarang relatif jauh lebih mudah. Bahkan belum diminta, kami BMKG tidak diminta datanya. Kami menyampaikan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Karena kami tahu data itu sangat diperlukan. Sehingga misalnya server BMKG ini terkoneksi dengan servernya PUPR, terutama di Direktorat Sumber Daya Air. Juga terkoneksi dengan servernya Badan Geologi. Agar data curah hujan kami bisa dimanfaatkan Badan Geologi ataupun PUPR untuk memberikan peringatan dini banjir atau banjir bandang. Itu butuh data hujan. Nah, data kami masuk otomatis. Kita nggak perlu, misalnya kita nggak bicara, tidak saling, ini aku kasih data nih. Nggak perlu. Otomatis kita sedang baik. tidur malam hari, data itu mengalir terus. Demikian. Baik, terakhir Bu, potensi cuaca sepekan ke depan dan rekomendasi untuk masyarakat di tengah cuaca yang serba tidak menentu ini Bu. Nah, sepekan ke depan ini kita masih berada pada gangguan Madden-Julian Oscillation sampai diprediksi sampai tanggal 10-11 ini. Jadi masih ada potensi cuaca ekstrim hampir merata di beberapa wilayah Indonesia, mulai dari sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, termasuk Maluku, Papua dan Papua Barat dan Papua. Itu masih potensi terjadi. Saran yang kami himbau, saran yang kami sampaikan adalah mohon lebih sering memeriksa atau mengakses informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG. Jadi informasi kami diberikan sewaktu-waktu, kurang lebih 3 jam hingga 30 menit sebelum kejadian ekstrim, terutama mengenai hujan lebat, hujan sangat lebat, ataupun hujan ekstrim untuk setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Itu bisa diakses di aplikasi Info BMKG dan juga di laman BMKG serta di sosial media BMKG. Jadi mohon sering mengakses informasi cuaca dan melakukan persiapan, jangan hanya dibaca ya udah gitu. Tapi ada persiapan untuk mencegah terjadinya kerugian atau korban jiwa. Demikian. Peribahasa kita ya Bu, sedia payung sebelum hujan harus selalu dilakukan. Terima kasih Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih, selamat malam.